Agus dari Prodi Manajemen NK dengan NIM 230590032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume dan mind mapping saya dengan judul bentuk dasar komunikasi bisnis dan proses komunikasi bisnis. Yang pertama adalah bentuk dasar komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan perusahaan. Bentuk dasar komunikasi bisnis mencakup komunikasi verbal, komunikasi yang dilakukan secara lisan atau tulisan, contohnya presentasi, rapat, laporan tertulis, ataupun email. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang melalui ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, dan kontak mata. Contohnya yaitu bahasa tubuh saat negosiasi, ekspresi saat menyampaikan ide. Kemudian ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang mengikuti struktur organisasi dan aturan tertentu. Contohnya itu memo perusahaan, surat resmi, kebijakan organisasi. Kemudian ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang bersifat santai dan tidak mengikuti aturan tertentu. Contohnya percakapan santai antar karyawan, diskusi di luar jam kerja. Kemudian ada komunikasi satu arah. Penerima hanya menerima informasi tanpa memberikan umpan balik langsung. Contohnya iklan, pengumuman perusahaan. Kemudian ada komunikasi dua arah, yaitu melibatkan interaksi antar dua pihak seperti diskusi ataupun negosiasi bisnis. Kemudian poin yang kedua yaitu proses komunikasi bisnis. Proses komunikasi bisnis melibatkan beberapa elemen utama. Yang pertama yaitu pengirim ataupun sender, individu atau kelompok yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan pesan atau encoding. Pengirim mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Kemudian yang ketiga yaitu saluran ataupun channel, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya yaitu email, tatap muka, ataupun telepon. Kemudian ada penerima atau receiver, individu atau kelompok yang menerima pesan. Kemudian ada dekode pesan atau decoding, proses di mana penerima memahami dan menginterpretasikan pesan. Kemudian ada umpan balik atau feedback, respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Kemudian ada gangguan ataupun noise, hambatan yang mengganggu kelancaran komunikasi seperti gangguan teknis ataupun budaya. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang terakhir yaitu manfaat komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi bisnis yang efektif sangat penting dalam yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan internal dan eksternal perusahaan. Kemudian yang ketiga, meminimalkan kesalahpahaman dan konflik. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima adalah membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.